sahabat Masyaikul Quran, dalam kesempatan ini insya Allah kita akan sama-sama mempelajari tahsin bacaan Al-Quran. Tahsin bacaan Al-Quran, yang mana kita akan mulai dari ta'awudz. Mungkin setelah ta'awudz kita akan beranjak kepada basmalah, dan setelah basmalah mungkin nanti kita akan beranjak kepada suratul Fatihah. Setelah itu mungkin kita akan tahsin juga surat-surat pendek, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, langsung saja para sahabat Masyaikul Quran, kita akan mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu tahsin kalimat ta'awudz atau al-isti'adzah yang sering kita dengar, yaitu apa? Kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kita sering dengar. Kalimat ta'awudz kita sering dengar. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita bahas pada kalimat ta'awudz ini? Apa yang harus kita dalami pada kalimat ta'awudz ini? Ya. Baik, mari sama-sama kita mulai. Kalimat ta'awudz ini, ya, atau al-isti'adzah ini, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini di hukumnya adalah, ya, pertama kita akan bahas tentang hukum daripada ta'awudz atau al-isti'adzah tersebut. Hukumnya adalah disunahkan. Disunahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ya. Jadi فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, apabila qara'ta, engkau membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, maka فَاسْتَعِذْ, maka mohonlah perlindungan, minasyaitonir rajim. Fasta'iz billahi, mohonlah perlindungan billahi kepada Allah Subhanahu wa taala, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Nah, ini adalah dasar atau landasan hukum daripada membaca ta'awudz atau al-isti'adzah atau kalimat yang sering kita baca dan kita dengar, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian sigat daripada ta'awudz, sigat daripada al-isti'adzah, ya, itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang sering kita dengar dan sering kita baca, dan memang warid, artinya apa? Tersebut dalam hadis-hadis. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kemudian, nah, ini yang disunahkan, ya, dan sangat dianjurkan. Nah, kemudian bagaimana hukumnya apabila kita menambahkan? Biasanya kita dengar kalimat ta'awudz, a'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Apakah boleh seperti itu? Jawabannya boleh saja. La haraj, boleh saja, ya. Dan tapi yang diutamakan adalah al-iqtisar, yang singkat tadi. Kenapa? Karena yang singkat tadi al-warid, ya, disebutkan dalam Al-Quran, juga dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jelas yang pertama, hukum daripada membaca ta'awudz, hukum daripada membaca al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, adalah yundab, ya, adalah yundab, disunnahkan. Kemudian sigat daripada ta'awudz itu, ya, yang dianjurkan adalah yang singkat, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu bagaimana ketika ada yang menambahkan a'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim, ditambahkan as-sami'il alim minasyaitonir rajim? La haraj. Sekali lagi, la haraj, tidak ada masalah. Tapi tetap yang dianjurkan adalah al-iqtisar, yang singkat tadi. Yang mana? Yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian masih pembahasan kita masih seputar ta'awudz, masih seputar al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz ini boleh dibaca dengan dua cara, tergantung keadaan. Yang pertama adalah jahr. Jahr adalah dia mengeraskan suaranya. Seperti kita dalam sholat. Biasanya kalau sholat itu, sholat yang malam-malam, itu biasanya kita bacanya jahr. Suaranya dikencangkan, suaranya dikeraskan. Seperti sholat subuh, sholat isya, ataupun sholat maghrib. Nah, itu kita
baca Al-Fatihah itu disunahkan untuk jahar, bacanya dikeraskan. Ya, nah ta'awudz juga seperti itu. Kapan tapi tempatnya? Yaitu pada saat yang pertama dalam pembelajaran. Nggak mungkin kan kita dalam belajar mengajarkan seseorang misalnya bacanya sir, nggak mungkin. Nggak mungkin kita bacanya pelan. Ya, tapi harus dikeraskan supaya yang kita ajarkan, supaya yang mendengar itu bisa mendengar dengan baik dan juga bisa memahami tentang ta'awudz tersebut. Ya, juga dalam acara-acara haflah misalnya pernikahan ada yang membacakan ayat pernikahan misalnya, ya. Nah, itu juga sebelum membacakan ayat tersebut disunahkan untuk membaca ta'awudznya itu secara jahar, secara keras. Supaya apa? Ya, itu lagi tadi, supaya para hadirin yang hadir itu mendengar, ya. Nah, itu ta'awudz atau isti'adzah yang disunahkan untuk membacanya jahar, atau tempat ta'awudz ya, ketika kita membaca jahar itu. Yang kedua sir, ya, atau bacanya itu dipelankan, ya, bacanya dipelankan. Bukan berarti sir ini di dalam hati, tidak. Kalau sholat kita misalnya sholat sir zuhur di dalam hati, itu sudah bisa dipastikan sholat kita tidak sah. Sudah dipastikan sholat kita tidak sah. Karena apa? Salah kalau pengertian sir itu kita baca dalam hati. Paling tidak yang namanya sir itu orang yang membacanya itu mendengar sendiri bacaannya. Nah, itu sir, sudah termasuk sir. Ya, atau kalau kita jamaah ketika sholat, itu orang yang di samping kita bisa mendengar suara kita. Itu namanya sir. Bukan makna sir ini di dalam hati. Nah, itu kapan ketika baca ta'awudz kita bacanya sir? Nah, itu misalnya kita pada saat baca Al-Quran sendiri, ya, apalagi bacanya di masjid. Ya, jangan sampai keras-keras suaranya. A'udzu, ya, nanti orang yang sholat terganggu. Ya, orang yang sholat bisa terganggu nanti yang di masjid. Nah, ini adalah yang kita hindarkan di situ. Makanya pada saat seperti itu, ya, kita dianjurkan membaca ta'awudznya apa? Dengan secara sir, yaitu pelan-pelan. Nah, kemudian masih sekitar ta'awudz, masih sekitar al-isti'adzah, masih sekitar kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apabila ada pembaca Al-Qur'an, ya, ada pembaca Al-Qur'an, dia lagi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kemudian di tengah-tengah bacaannya, ya, ada sesuatu yang memotongnya. Nah, misalnya maliki yaumiddin, dia batuk. Ya. Nah, dia batuk. Nah, itu kan memotong bacaannya. Ya, memotong bacaannya. Permasalahannya, apakah dia mengulang ta'awudz atau lanjut? Ya, permasalahannya dia mengulang ta'awudznya atau lanjut. Nah, kalau ada sesuatu yang memaksa dia, ya, ada sesuatu yang memaksa dia seperti nanti tadi bersin atau batuk, atau misalnya dia lagi murojaah hafalan, kemudian lupa, dia harus menanyakan teman di sebelahnya, ya, terkait bacaan tersebut. Nah, apakah dalam keadaan seperti itu ketika dia kembali membaca dianjurkan membaca ta'awudz lagi? Apakah disunahkan membaca ta'awudz lagi, mengulang ta'awudznya lagi? Tentunya tidak dianjurkan. Ya, tentunya tidak dianjurkan. Ya, kalau keadaannya seperti itu bersin, ya, karena ada sesuatu yang memaksa, ya, karena ada sesuatu yang memaksa. Jadi langsung saja ketika keadaan seperti itu, ketika kembali lagi ingin melanjutkan bacaannya, tidak usah ta'awudz lagi, tidak usah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi langsung melanjutkan ayat. Itu ketika keadaannya seperti itu, ya. Nah, tapi kalau keadaannya lain lagi, kalau dia tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan bukan ada sesuatu halangan yang memaksa, misalnya walaupun itu adalah dia itu menjawab salam misalnya, kan tidak ada kaitannya dengan bacaan, ya kan? Nah, seketika itu dia memotong bacaannya, berhenti dulu, mengurusi hal tersebut dulu. Bagaimana? Nah, kalau keadaannya seperti itu, baru dianjurkan dia ketika ingin melanjutkan bacaannya, kembali membaca ta'awudz lagi, kembali membaca isti'adzah lagi, kembali membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru melanjutkan bacaannya kembali. Nah, ini adalah sekilas, ya, tentang ta'awudz, tentang hukum ta'awudz, kemudian yang berkaitan dengan ta'awudz. Mungkin sampai sini, ya, untuk pendahuluan hukum-hukum dan yang lainnya yang berkaitan dengan ta'awudz, ya, saya kira
cukup